dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026, tertulis di dalam Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Pemulihan Tuhan. Pada masa Nabi Zefanya, bangsa Israel sebagai umat Tuhan hidup di tengah kehancuran moral, sosial, dan spiritualitas. Mereka dihukum karena kesalahan mereka sendiri. Tapi justru di saat seperti itu, Tuhan datang bukan dengan murka yang berkepanjangan, tapi dengan janji pemulihan yang tak terbayangkan. Di situasi seperti itu, Tuhan Allah mengutus Nabi Zefanya untuk memberitakan janji keselamatan bagi umatnya. Allah menyatakan cintanya yang besar melebihi murkanya. Tuhan menyatakan kasihnya lewat pemulihan kepada umat yang mau hidup dalam pertobatan dan dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Tuhan ingin menyatakan kehadirannya bagi umatnya dengan memberikan harapan akan masa depan yang penuh kedamaian, sukacita, dan pemulihan setelah penghukuman. Tuhan ingin agar umat mau hidup dalam pertobatan. Allah ingin memulihkan totalitas kehidupan mereka, dengan kata lain, Allah ingin mempersiapkan dan memperlengkapi mereka dengan memberikan bibir yang bersih, supaya mereka dapat memanggil nama Tuhan dengan bibir itu dan beribadah kepadanya. Artinya Tuhan mau ada pertobatan yang sejati yang harus dilakukan oleh umat. Berhenti dari penyembahan berhala yang semula bibir itu memanggil nama ilah-ilah lain, kembali memanggil nama Tuhan Allah. Bibir yang semula dipakai untuk bicara kotor, kasar, dan mengeluarkan ujaran kebencian akan Tuhan, ubahkan menjadi bibir yang mengeluarkan kata-kata berkat. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Ia tetap mengasihi para pendosa. Tuhan mengasihi kita karena memang Ia adalah kasih, tapi bukan berarti karena kasih-Nya maka Ia membenarkan setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Bangsa Israel memang menyembah Baal seperti patung dan dewa-dewa yang lain. Namun di masa kini, mungkin kita tidak menyembah berhala seperti pada masa itu. Tetapi ada materialisme, konsumerisme, bisa saja itu menjadi model penyembahan berhala modern. Manusia mengukur kebahagiaan berdasarkan uang, barang mewah, jabatan, karir yang sukses, dan sebagainya. Sehingga sering lupa menyandarkan hidup hanya kepada Tuhan. Gadget dan media sosial juga bisa menjadi penyembahan berhala kalau kita tidak bisa menguasai pemakaiannya dengan benar dan bijaksana. Jika hal itu menjadi bagian hidup kita pada saat ini, mari datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Dia mau memulihkan dan menguduskan kita serta senantiasa hadir di dalam seluruh warna kehidupan yang kita jalani. Tuhan yang memulihkan kehidupan kita pasti tetap setia, menguatkan dan menopang kita di dalam kasih dan kuasa-Nya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kasih-Nya begitu tulus kepada kami. Di tengah keberdosaan kami, di tengah seringnya kami melanggar hukum dan kehendak Tuhan, ternyata Tuhan mau memulihkan kami. Di tengah bibir kami yang mungkin selama ini tidak menjadi berkat, tapi hari ini lewat firman Tuhan, Engkau mau menyucikan bibir kami, sehingga perkataan kami boleh menjadi berkat, kekuatan kepada orang lain yang menampakkan kasih setia Tuhan.
Terima kasih, pulihkanlah hidup kami Tuhan. Atau mungkin masih ada hal-hal lain yang lebih kami prioritaskan secara keduniawian. Tuhan, tolonglah kami untuk mengubahkan itu menjadi prioritas hidup kami adalah Allah dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tolonglah kami. Tuhan, kami tidak pernah lupa mendoakan anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang masih di bangku sekolah, perkuliahan, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan yang terus memegang erat tangan mereka dan hati mereka untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Keluarga-keluarga muda ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesabaran apabila belum Engkau anugerahkan buah hati. Tuhan yang menolong mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan, Engkau tolong. Yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau beri jalan keluar. Bapa Surgawi, orang-orang tua kami yang sudah lanjut umur, Tuhan terus lindungi dan berkati mereka, sehingga mereka tahu sampai masa tua mereka, Tuhan akan menggendong mereka dan menaungi dengan kasih setia-Mu. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka bekerja pada saat ini, biarlah semua pekerjaan mereka, pekerjaan kami, hanya menyandarkan harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau menolong dan memberkati kami semuanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku, jika Anda ingin menuliskan komentar, silakan dituliskan di dalam kolom komentar dengan tetap menjadi berkat dan menularkan kebaikan dengan topot tangihon tangiakon.